Dan hari ini kita akan membahas mengenai Sayyidah Khadijah dengan segala keutamaan beliau. Sebelumnya kita akan awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan memandang kita sekalian dengan pandangan penuh kasih sayangnya, berkenan untuk menjadikan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperbaiki langkah kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, menjadikan kita berada di belakang manusia-manusia agung, di belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di belakang Sayyidah Khadijah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita minta dengan keberkahan suratul Fatihah ini agar jatah kita dari kisahnya Sayyidah Khadijah bukan hanya sekedar menyampaikan atau mendengarkan. Jatah saya dari menceritakan kisah Sayyidah Khadijah bukan hanya sekedar menyampaikan, dan jatahmu dari kisah Sayyidah Khadijah bukan hanya sekedar mendengarkannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dapat mengikuti jejak langkah beliau dalam kehidupan, meneladani beliau dalam kehidupan kita, menapaki langkah demi langkahan beliau, berakhlak dengan akhlaknya beliau, dan memiliki hati yang insyaallah kita semua tertular dengan kebaikan hati beliau insyaallah. Al-Fatihah biniyatin naf' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'lud fil afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, kalau yang akan saya bahas adalah sejarah Sayyidah Khadijah dari awal hingga akhirnya, maka waktu kita nggak cukup. Perlu kayak seharian gitu buat ngebahas kisahnya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Nah, karenanya saya tidak akan membahas secara lengkap sejarah hidup beliau, akan tetapi apa nih yang bisa kita ambil dari sejarah beliau, gitu ya, poin-poin penting yang mudah-mudahan bisa kita amalkan dan istilah anak zaman sekarang relate sama kehidupan kita sekalian, ya, semacam itu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, yang nomor satu tentang bagaimana berniat baik dalam kehidupan ini. Apa-apaan tuh niatnya mesti bagus. Saudara sekalian yang saya muliakan, kita tahu semuanya bahwa Sayyidah Khadijah adalah istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Bu, Kak, Dek, Nak, Nek, ada nenek juga di sini, jangan salah. Ya, semuanya aja. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Khadijah itu adalah istri Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang pertama kali ketemu sama Nabi itu di saat Nabi masih bayi. Kebayang gak sih? Calon suaminya ditengokin pas lahir. Aminah itu temenan sama Sayyidah Khadijah dan beberapa perempuan-perempuan lainnya. Di sana tuh orang nikah umur 13 gitu. Waktu itu, zaman itu, ya, umur 11 tahun gitu, umur 10 tahun tuh udah pernah nikah. Nah, jadi Aminah tuh adalah temennya Sayyidah Khadijah, dan waktu itu teman-teman sekalian, Sayyidah Khadijah itu juga menengok ketika Aminah melahirkan anaknya. Nengok nih, ngelihat bayinya, tanpa tahu bahwa bayi yang dilihat adalah calon suaminya. Jadi buat adik-adik yang masih jomblo, di saat umurmu sudah 30 tahun misalnya gitu ya, 25 tahun gitu, kok nggak datang-datang yang lamar, masih SD. Masya Allah. Teman-teman sekalian, jadi Sayyidah Khadijah nengokin. Apa yang terfikir pada diri beliau ketika menengok anak ini? Sayyidah Khadijah tuh mikirnya,
Wah, anak ini sangat menyenangkan sekali. Andai saja saya lahir di masa-masa ini, sehingga saya bisa menemaninya bermain dan kami menghabiskan waktu bersama-sama. Andai aja saya lahirnya belakangan nih ya, barengan di masa-masa ini, jadi kan bisa main bareng gitu, sepantaran. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan mereka bermain bersama-sama di masa kecilnya, akan tetapi menjadikan keduanya bersama-sama di masa sesudah dewasanya. Bukan main ya, tapi sesuatu hal yang jauh lebih hebat daripada itu. Menjadi tonggak dalam Islam, menjadi pilar-pilar paling kuat dalam sejarah Islam kita ini. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu Sayyidah Khadijah. Nah, kemudian di masa-masa Sayyidah Khadijah kecil, jadi umur-umur 9-10 tahunan, wallahu a'lam, beliau tuh pernah bermimpi melihat ada cahaya terang sekali turun dari atas langit kayak semacam matahari gitu, kayak bulan gitu ya, tapi cahayanya sangat terang sekali, turun dari langit tuh ke kota Mekah, kemudian turun jatuh di pangkuannya. Kemudian cahaya yang turun di pangkuannya tersebut tersebar, teman-teman, meluas, berpenjar cahayanya itu sampai memenuhi seluruh lapisan bumi ini. Cahayanya itu sampai memutari seluruh bumi gitu. Besok paginya Sayyidah Khadijah datang kepada saudara sepupunya, tapi umurnya jauh banget sama beliau. Jadi ini punya saudara sepupu, istilah kata Sayyidah Khadijah umur 10 tahun, nah itu beliaunya umur 40 tahun gitu. Kan suka banyak juga yang kayak gitu ya. Dia datang ke sana, namanya Waraqah bin Naufal. Ini teman-teman sekalian, Waraqah ini seorang ahli kitab, seorang yang baca kitab-kitab yang terdahulu dan orang pinter gitu. Dalam artian bukan orang pinter cenayang ya, bukan, tapi baca kitab-kitab. Zaman itu tuh orang bisa baca aja susah, jarang. Nah, orang bisa baca dan dia banyak membaca, terutamanya kitab-kitab yang terdahulu, lebih jarang lagi. Nah, ini kebetulannya, ya memang nggak ada yang kebetulan ya, Sayyidah Khadijah ini punya saudara sepupu orang yang seperti itu, seorang ahli kitab. Disamperin sama Sayyidah Khadijah, diceritain mimpinya. Senyum-senyum Waraqah ini, sepupunya ini, kemudian bilang, "Ya Khadijah, in sadaqti fima qulti." Khadijah, kalau kamu benar apa yang kamu ceritakan tadi ini, mungkin Khadijah, cahaya itu akan keluar dari rumahmu. Artinya apa, Paman? Yusyak an yub'ats nabi hadhil ummah. Sebentar lagi ini sudah waktunya terutus nabi untuk umat ini. Dan kalau kamu bermimpi seperti itu dan mimpimu benar, artinya nabi itu akan keluarnya dari dalam rumahmu. Artinya kamu akan menjadi istrinya Khadijah. Sayyidah Khadijah senang, kira. Habis itu teman-teman saya sekalian, Sayyidah Khadijah pun mulai sering bermimpi, mulai sering berdoa, mulai sering berdoa, ya Allah, kalau Nabi itu diutuskan jadikan saya istrinya, gitu, sesuai dengan mimpi saya, ya Allah, jadikan mimpi itu nyata, ya Allah, gitu. Teman-teman saya sekalian, sampai kemudian ada masanya di mana teman-teman Sayyidah Khadijah mulai nikah. Cewek-cewek Mekah nih mulai nikah. Sayyidah Khadijah tawaf di Ka'bah, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajarannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Teman-teman saya sekalian, Sayyidah Khadijah lagi tawaf, doanya, ya Allah, yang tadi itu, jadikanlah mimpiku nyata, ya Allah, jadikanlah aku istri dari Nabi tersebut, ya Allah. Habis selesai beliau tawaf, dia mau menuju kepada ada teman-temannya, beberapa teman-teman perempuannya lagi pada kumpul-kumpul gitu.
Dia mau ke sana, kedengaran ada suara laki-laki tua yang dikenal sebagai seorang ahli kitab terkemuka pada masa tersebut, dari luar kota, lagi datang hari itu. Dia teriak-teriak, "Ya ma'asyaran nisa isma'in, perempuan-perempuan, dengerin saya nih. Ya nisa Quraisy isma'in, perempuan-perempuan Quraisy, dengerin saya. Yusyak an yub'ad nabi hadhil ummah, bentar lagi nih mau diutus nabinya umat ini. Man minkum turid an takun zaujatah falyatajahhaz." Siapa di antara kalian perempuan-perempuan yang pengen jadi istrinya, siap-siap aja. Cewek-cewek itu udah ketawa-ketawa. Kayaknya emang udah pikun. Gitu. Kecuali Sayyidah Khadijah. Kecuali Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah begitu dengarnya, jadi beliau senyum, kok kayak diijabah ya. Ya Allah, gitu. Pulanglah Sayyidah Khadijah dengan harapan kayaknya beneran nih. Ditungguin. Ada yang lamar, kayak nggak ada tampang Nabi dah. Datang lamaran lagi, kayaknya enggak ya. Sampai akhirnya keluarganya memutuskan untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki bernama Abu Halah. Teman-teman saya sekalian, nikah, dapat anak 2, kasih nama Halah sama Hindun. Ya, satu perempuan, satu laki-laki. Akhirnya Halah nama laki-laki ya. Nggak lama, dapat kayak nggak nyampe 10 tahun, suami tersebut meninggal dunia dan meninggalkan harta yang cukup lah ya. Kemudian nggak seberapa lama dari waktu itu, Sayyidah Khadijah dilamar kembali oleh seorang laki-laki bernama Atiq bin A'id. Ustazah kok apal? Ya diapalin. Kan pernah belajar ya. Saya tuh kok belajar tuh kesian sama teman-teman. Kan nggak bisa baca kitab sendiri ya. Dengerin juga bahasa Arab gitu kan. Orang saya yang ceritain aja suka ngantuk. Apalagi suruh baca kitab sendiri, aduh mana mumet gitu kan. Makanya sejarahnya Sayyidah Khadijah nih, saya sangat tertarik teman-teman. Salah satu dari perempuan yang saya sangat tertarik sama kehidupannya Sayyidah Khadijah. Jadi saya banyak baca kitab tentang Sayyidah Khadijah. Karena bahkan ada sebagiannya yang saya tuliskan, meskipun tentu saja hanya luqatah ya, hanya beberapa peristiwa-peristiwa penting gitu. Ada tuh kitabnya, judulnya Pilar Cahaya, yang saya tulis, berisi tentang kisah hidup orang-orang pertama yang masuk dalam ajaran agama Islam. Sayyidina Abu Bakar, Zaid bin Harithah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Kalau yang suka baca, biasa baca dah buku itu. Bagus teman-teman saya sekalian, saya yang nulis. Kalau dibilang bagus nggak tertarik, saya yang nulis. Belum tertarik juga. Ya udah deh, saya ceritain aja dah. Namanya Atiq bin, lupa lagi. Ya beginilah nasibnya. Jadi ustazahnya ibu-ibu yang kebanyakan kepikiran harga bawang, harga cabe gitu kan. Ya Allah. Atiq bin A'id ya, menikah Sayyidah Khadijah sama laki-laki ini, kaya raya laki-lakinya, dan punya perniagaan yang sangat-sangat besar. Punya anak 1 dinamain perempuan, namain Hindun juga. Jadi Sayyidah Khadijah nih anak perempuannya 2 namanya Hindun, gitu ya. Ustazah punya anak namanya sama-sama gitu apa nggak bingung? Kagak bingung lah. Yang satu Hindun bin Abi Halah, yang satu Hindun bin Atiq. Jadi kalau manggil binti Atiq gitu kan, binti Abi Halah gitu ya, namanya Hindun. Emang orang Arab seneng banget tuh sama nama Hindun, banyak banget. Kalau teman-teman baca sejarahnya kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW pada masa tersebut tuh yang namanya Hindun banyak banget.
gitu. Jadi punya 3 orang putra, 3 orang anak, dan dari 2 suami gitu ya. Nah, sesudah waktu yang cukup lama bersama laki-laki ini, kemudian suaminya pun juga meninggal dunia. Teman-teman saya sekalian, saat itu usia Sayyidah Khadijah di kisaran 30-an. Nah, pada masa tersebut itu suaminya ini meninggalkan harta warisan yang sangat banyak dan perniagaan yang sangat besar. Sayyidah Khadijah sebagai perempuan pada waktu tersebut itu tak mau tinggal diam. Beliau pun kemudian menjalankan perniagaan itu seperti yang dilaksanakan oleh suaminya, bahkan lebih maju lagi daripada masa suaminya. Menjadikan Sayyidah Khadijah sebagai perempuan paling kaya sekota Mekah, gitu ya. Dan bukan hanya kaya, teman-teman sekalian, Sayyidah Khadijah sangat amat dermawan sekali. Suka ngasih. Jadi orang-orang Quraisy itu janda ditinggal suaminya, gitu ya, susah kehidupannya, datangnya ke Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah nanggung nafkah keluarganya, dikasih tiap bulan sama Sayyidah Khadijah sampai anak-anaknya udah gede gitu. Itu kerjaannya Sayyidah Khadijah, suka memberi. Ntar kalau ada orang lagi perdagangan, terus perdagangannya bangkrut gitu ya, mau buka usaha nggak ada modal, datang ke Sayyidah Khadijah. Ntar kalau ada anak-anak yatim itu ditinggal suaminya, entah karena sakit, entah karena peperangan antar suku pada masa tersebut itu ya, itu Sayyidah Khadijah yang nanggung nafkah keluarganya gitu, nafkah anak-anak yatim tersebut gitu. Karenanya Sayyidah Khadijah menjadi setara ratu pada waktu tersebut di masa itu. Itu teman-teman saya sekalian, laki-laki nggak ada yang berani ngelamar. Kalau ada, tidak ada sesiapapun di antara mereka yang akan menolak kalau Sayyidah Khadijah melamar mereka. Ini keren banget nih Sayyidah Khadijah. Dari kedewasaan beliau, kemapanan beliau, baik secara materi maupun secara pribadi, teman-teman, hatinya tuh kuat banget gitu. Nggak gampang ada cowok melirik langsung debar-debar, nggak gitu, nggak baperan orangnya, ya, nggak baperan gitu. Jadinya kalau dia mau, siapapun laki-laki dia yang akan melamar, nggak ada siapapun yang menolak gitu. Dan karena beliau sangat-sangat dewasa, sangat-sangat mandiri, sangat-sangat mapan, itu justru sebaliknya, tidak ada siapapun dari laki-laki yang berani melamarnya gitu. Jadi kalau zaman sekarang nih ada yang suka pada nanya sama saya, Ustazah, kan dulu Nabi Muhammad sama Sayyidah Khadijah, kan Sayyidah Khadijah yang lamar ya, terus cowoknya nih nggak ngelamar-ngelamar Ustazah, apa saya aja yang lamar? Kamu Khadijah bukan? Cowoknya kayak Nabi Muhammad bukan? Kalau cuman kamu siapa ya, saya mau sebut nama nih takut tersinggung. Dan cowoknya cuman Budi, Anton. Udah biarin dia aja yang lamar. Udah ya, nggak usah sok-sokan mau nyontoh kalau kamu memang tidak seperti mereka. Dan Sayyidah Khadijah pada masa tersebut tuh seperti itu. Dari besarnya beliau pada masa itu ya, bukan secara fisik maksud saya, tapi tahulah saya sangat kuat secara finansial, secara kehidupan, secara pribadi. Jadi hatinya tuh memang kuat banget gitu. Itu Sayyidah Khadijah. Jadi beliau itu pada waktu tersebut itu nggak kepikiran mau kawin lagi. Udah tuh janda aja, lebih enak kok. Emang semua juga udah ada, anak juga udah ada, dan udah besar-besar juga gitu kan.
Kemudian juga punya pelayan banyak, punya orang-orang yang kerja sama beliau gitu. Ya kalau zaman sekarang gitu ya, ada asisten, ada ini, ada ajudan, segala macam nih. Ada satpam, ada hansip, ada semua dah pokoknya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Khadijah pada masa tersebut sampai kemudian, nah ini yang saya mau cerita ini. Sayyidah Khadijah itu kehilangan satu orang anak buahnya yang sangat beliau percaya. Orang kepercayaannya entah pulang kampung, entah apa gitu ya, yang pasti udah nggak bisa lagi kerja sama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah pun mulai tanya-tanya orang yang bisa beliau pekerjakan sebagai orang yang dapat beliau percaya buat pegang duit, buat urusan-urusan beliau. Tanya sama temennya, dia punya temen namanya Nafisah, sahabat dekatnya nih, bestinya lah. Peace. Saya nih bingung nih, galau nih. Kenapa emang? Jah. Sayyidah Khadijah ya. Iya nih orang kepercayaan saya nih, udah pulang kampung, dia ya, mungkin nikah, saya nggak paham ya. Pokoknya yang pasti udah nggak ada lagi gitu di sini. Dia bilang saya mau nyari orang yang bisa jadi orang kepercayaan saya lah gitu. Nantinya bisa bawa barang dagangan, pegangin duitnya juga gitu. Sayyidah Nafisah nanya tuh, yang kamu mau cari orangnya yang kayak apa? Nyari yang pinter, apa nyari yang berpendidikan, apa yang nyari yang bisa baca kitab, baca tulis gitu. Di zaman itu emang jarang banget orang bisa baca tulis. Dan Nabi nggak bisa juga kan ya. Katanya Sayyidah Khadijah, yang saya cari nggak harus pinter sih, nggak harus gimana-gimana juga. Saya menyarinya Al-Amin, yang dapat dipercaya. Katanya Sayyidah Nafisah, ya kalau gitu Al-Amin. Iya emang saya nyari Al-Amin. Iya udah kalau gitu Al-Amin aja. Iya emang saya nyari Al-Amin. Terus aja deh tuh. Maksud kamu gimana, Fis? Itu tuh Al-Amin, anaknya Aminah dulu, inget gak yang kita tengokin waktu lahir? Itu dia Muhammad dapat julukannya Al-Amin karena orang yang gak pernah bohong. Tetangga-tetangganya aja kalau mau keluar kota rada lamaan, kunci pintunya titip sama dia. Emang bener Nabi itu gitu. Banyak orang nitipin apa-apaan sama Nabi Muhammad alaihissalam. Karena memang dari Al-Aminnya Nabi Muhammad itu dapat dipercaya. Akhirnya katanya Sayyidah Khadijah, kalau gitu panggilin deh. Oke siap. Panggil Nabi Muhammad alaihissalam, bilangin sama Sayyidah Khadijah, Muhammad, saya ini perlu orang buat bawain barang dagangan saya. Kamu mau? Boleh tuan. Gitu ya. Nabi Muhammad usianya kala itu jelang-jelang 25. Sayyidah Khadijahnya berusia 40-an tahun. Boleh tuan. Nabi Muhammad waktu itu mau kerja. Kenapa? Bukan biar menghalalkanmu. Biar saya punya uang untuk menghalalkanmu. Enggak gitu teman-teman. Tapi Nabi Muhammad waktu itu sangat punya beban sama keluarganya Abu Thalib, di mana Nabi Muhammad tinggal bersama dengan mereka. Abu Thalib pamannya itu udah kayak ayah buat Nabi Muhammad. Akan tetapi kehidupannya tuh susah gitu secara materinya. Jadi Nabi Muhammad dari kecil bahkan udah ngembalain kambing buat bisa ikut serta menanggung beban keluarganya Abu Thalib. Anaknya banyak teman-teman. Abu Thalib tuh anaknya banyak, kehidupannya pas-pasan gitu. Jadi Nabi suka kepikiran, kesian gitu. Jadi apa aja deh, kerja apaan aja deh yang bisa saya kerjain, saya mau gitu. Apalagi ini jadi orang kepercayaannya Sayyidah Khadijah, seorang perempuan kaya raya yang setara ratu pada zaman tersebut. Ya siapa yang nggak mau gitu? Tentu tuan. Berangkat nih sama budak laki-lakinya bernama Maisarah. Maisarah tuh budak laki-laki ya, menuju ke negeri Syam.
Sedikit sekalian yang saya muliakan, waktu pulang dari Syam nih, dari Syria kalau sekarang ya, Jordan sana itu terus tuh ke Syria. Itu waktu arah pulang, Maisarah cerita sama tuannya, sama Sayyidah Khadijah. Itu dengan mata berbinar-binar, teman-teman. Tuan, saya mau ceritain Tuan tentang akhunal Quraisy, saudara kita nih yang dari Quraisy. Gitu ya, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini dagang, pulang-pulang bukan ceritain urusan dagangnya, keuntungannya berapa, malah ceritain tentang kawan perjalanan dalam dagang gitu. Tuan, saya mau ceritain Tuan tentang akhunal Quraisy, saudara kita nih yang ini nih. Dagang kita gimana, kata Sayyidah Khadijah. Untung banyak Tuan, menggara-gara dia juga tuh cewek-cewek yang kagak mau beli jadi beli. Ngelihat dia yang dagang nih jadi beli. Dia juga gitu Tuan. Nih harganya berapa? Nih dari Mekah nih saya bawa harganya sekian. Tapi terserah kalian mau nguntungin saya berapa? Gitu katanya. Orang pada, ya udah deh kalau gitu saya mau untungin sekian. Sebelahnya lagi enggak, saya mau beli sekian. Sebelahnya sampai kami berikan kepada penawar dengan harga yang tertinggi. Waduh Tuan, untung kita banyak banget pokoknya. Ini perdagangan paling menguntungkan buat kita. Alhamdulillah. Itu ya, walaupun zaman itu belum mengucap alhamdulillah tuh. Saya nggak tahu mengucapnya apa ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, tapi bukan itu yang saya mau ceritain Tuan. Katanya Maisarah nih. Apaan lagi Maisarah? Itu tuh akhunal Quraisy. Nah kenapa emang? Tiap kita jalan Tuan, selalu aja ada awan naungin kita. Saya kira ini awalnya dulunya saya yang dinaungin. Pas kita pisah berdua, dia yang dinaungin. Awannya gak ikut saya. Ya ampun Tuan, kemana dia jalan ada awan naungin kita Tuan. Oh gitu. Terus yang lebih aneh lagi nih, pas kita lagi ngaso. Apa itu ngaso? Istirahat. Ya tahu juga saya. Dia bilang saat kami sedang beristirahat pada saat kepulangan kami, perjalanan pulang. Dia bilang kami berdua pun beristirahat di bawah sebatang pohon. Tiba-tiba kami berdua ini disamperin, didatengin oleh pelayan satu rumah yang ada di dekat situ. Dia mendatangi kami, jadi itu rumah satu-satunya rumah yang ada di daerah situ. Dia bilang ada orang datang pada kami, kemudian dia bilang tuan kami ada di atas rumah sana. Di rumahnya itu tingkat, kayak tingkat 2 atau tingkat 3 gitu. Dia bilang tuan kami ada di atas sana, seorang pendeta ahli kitab. Jadi orang yang kayak Buhairah, seperti tadi Warokoh tadi itu ya, kayak sepupunya Sayyidah Khadijah. Dia bilang nggak pernahnya turun dari atas tempat dia tinggal. Dia di situ aja, pelayannya aja gitu, ngasihin makanan, ngasihin apa segala keperluannya. Tapi beliaunya sendiri pikiran, baca kitab gitu di atas sana itu. Dia bilang barusan ini dia turun ke tempat kami pelayannya, dan itu sesuatu yang aneh karena biasa-biasanya nggak pernah turun. Dia turun dengan tergesa-gesa ke tempat kami, kemudian meminta kami untuk meminta kalian datang menemuinya. Temuilah dia, saya rasa ada sesuatu yang penting yang akan ditanyakan kepada kalian. Nabi Muhammad waktu itu baru lagi enak-enak, kayak mau hampir tidur gitu. Jadi katanya Nabi Muhammad, udah deh, Maisarah kan namanya Maisarah. Apa dong panggilannya coba? Saya malah tambah lebih aneh lagi. Udah deh, kamu aja deh yang pergi temuin, gitu kan? Saya masih lagi enak istirahat di sini. Oke, siap brother. Berangkat nih Maisarahnya, nyampe ke sana. Bawa naik ke atas. Tuannya ini tadi nih, seorang pendeta ahli kitab ini lagi ngeliatin aja.
Kabarnya namanya Dasturo. Ada yang bilang juga namanya Buhaira, wallahu a'lam. Itu ya. Dia lagi ngeliatin ke arah bawah pohon itu dari atas itu. Terus diliatinnya gini nih, dianya nggak jalan. Yang saya tungguin malah nggak datang gitu. Ya, tapi sebagai orang yang dekat sama Allah, dia tahu ini adalah apa yang telah ditetapkan Allah, gitu ya. Jadi nggak minta juga yang balik lagi dong, tolong tuh panggilin, bukan dia nih yang saya maksud, yang nggak gitu. Dia sambilan ngeliatin ke arah pohon, terus diliatin Maisarah. Mana rajul? Tahta tilka syajarah. Siapa tuh laki-laki di bawah pohon itu? Kata si Maisarah, akhil Quraisy, itu saudara saya dari Quraisy. Katanya tuan itu, kata pendeta tersebut, kamu jangan ngaku-ngaku, dia nggak bakalan punya saudara kok. Gimana punya saudara? Baru nikah, orang tuanya, istrinya hamil, bapaknya meninggal, kan? Iya emang begitu. Maksud saya saudara setanah air. Dia yatim kan dari sejak lahir. Iya katanya gitu. Ibunya juga meninggal waktu dia masih kecil, umur 6 tahun. Kok kamu tahu? Dia itu juga habis itu kakeknya meninggal saat dia umur 8 tahun. Kok kamu tahu? Habis itu dia ikut pamannya kan. Pamannya punya banyak anak. Kok kamu tahu? Dia sukanya warna hijau. Saya nggak tahu. Ada banyak hal-hal yang ternyata bahkan lebih tauan Buhaira atau Dasturo ini dibandingkan sama Maisarah. Habis itu habis cerita panjang tentang Nabi Muhammad, Dasturo sambil melihat ke arah bawah pohon itu, dia bilang, la yakun tahta dhillatil kasyajarah illa nabi. Ketahuilah, nak, seseorang yang ada di bawah pohon itu adalah seorang nabi. Pantesan. Turun tuh, agak gimana gitu kan, deg-degan gitu. Ketemu sama Nabi Muhammad. Apaan Maisarah? Tuhan itu bilang apa? Nggak ada yang penting bro. Istirahat yuk, udah kita pulang yuk. Udah tuh, jadi nggak cerita sama Nabi Muhammad, jadi nggak cerita. Dia ceritanya udah nggak tahan nih ceritanya sama Sayyidah Khadijah sama tuannya. Jadi Tuhan, pantesan aja nggak sih? Nabi Tuhan, Nabi. Iya, Maisarah. Dah tuh pulang Maisarah. Sayyidah Khadijah gantian sekarang, yang nggak bisa tidur. Ingat mimpinya dulu gitu kan. Terus ingat juga apa yang disampaikan laki tua ahli kitab waktu beliau selesai tawaf tadi itu kan. Ya Allah, apakah ini tandanya? Pikir-pikir, tambah galau. Akhirnya udah deh, iya dah. Udah nggak apa-apa deh. Bismillah dah. Dipanggil bestinya. Besti itu artinya teman dekat kan ya? Benar kan ya? Panggil Sayyidah Nafisah. Pis, saya galau lagi nih. Nape lagi dah? Iya nih galau nih. Nape mah? Udah ya, jangan galau-galau mulu, ntar cepet tua. Kenapa sekarang? Fis, saya kayaknya pengen nikah lagi deh. Wah, siapa lelaki beruntung itu Khadijah? Kamu tahu yang kemarin kan? Siapa emang? Itu yang kamu bilang Al-Amin. Oh, Muhammad.
Iya sih, itu anak baik emang. Kamu ini senang, pengen, mau, maksudnya mau nikah sama dia gitu. Gimana menurut kamu? Oke, boleh. Tapi gimana caranya ya? Nah, serahkan. Kamu kayak gak kenal teman kamu aja nih. Udah, pokoknya beneran nih, kamu seneng sama dia. Gimana menurut kamu? Cocok sih, oke. Bismillah. Udah tuh, Nafisah pun nyari-nyari kesempatan. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, kalau teman-teman ingat ada tuh ceritanya Nabi Muhammad menyambut kedatangan seorang perempuan di saat Nabi Muhammad sudah bersama dengan Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad di usia senja ya, maksudnya di usia 60-an tahun gitu kan. Ada perempuan yang baru ngetuk pintu aja, Nabi Muhammad sendiri yang bukain pintunya. Terus Nabi Muhammad menyambutnya dengan senyum lebarnya, kemudian mempersilahkan perempuan tua itu bahkan untuk duduk di tempat duduknya Nabi Muhammad. Perempuan tua itu dengerin Nabi Muhammad mendengarkan cerita dari perempuan tua itu dengan penuh perhatian. Nabi bilang, marhaba, lebaik wa sa'adik, tentu saja, boleh, nggak apa-apa, iya boleh. Terus kayak begitu sampai perempuan tersebut udah selesai bicara apa semuanya. Nabi pun mengantarkan dia sampai keluar gitu ya. Sayyidah Aisyah ikutan tuh sampai kemudian perempuan itu udah nggak kelihatan lagi, baru Nabi Muhammad masuk dalam rumah dengan senyum-senyum. Nabi kayak seneng banget gitu. Sayyidah Aisyah mau cemburu nenek-nenek. Sayyidah Aisyah tapi emang gak kuat nahan kecemburuannya. Ada perempuan yang diperlakukan sama Nabi kayak istimewa banget gitu. Terus Nabi Muhammad terus ditanya gitu, man hiya ya Rasulullah, kayak gak enakan gitu nanyanya. Emang siapa sih dia wahai Rasul? Nabi bilang, innaha sahibat Khadijah, dia itu temannya Khadijah. Kedatangannya mengingatkanku pada istriku Khadijah. Ingat cerita itu? Kayaknya bukan inget nih, tahu. Sekarang jadi tahu karena tadi nggak tahu gitu ya. Itu teman-teman sekalian yang Sayyidah Aisyah sampai dia bilang, Khadijah ila mata ya Rasulullah, Khadijah mulu wahai Rasul, sampai kapan kau menyebut-nyebut namanya, gitu kan? Itu teman-teman sekalian yang datang itu adalah Sayyidah Nafisah, mak comblangnya Nabi Muhammad. Akhirnya kemudian Sayyidah Nafisah cari-cari kesempatan kapan dilihat Nabi Muhammad sendirian. Udah mau nyamperin, datang temennya nggak jadi lagi gitu ya. Sampai pas dilihat benar-benar sendirian, samperin sama Sayyidah Nafisah. Katanya Nafisah gini nih, Muhammad, kok kamu sampai umur segini masih jomblo sih? Kurang lebih ya. Katanya Nabi Muhammad, iya Nafisah, saya tuh ini kan umurnya deket sama Khadijah tuh ya, sama Sayyidah Khadijah ya. Mungkin manggilnya ibu. Iya tante. Soalnya saya tuh ada hal yang saya kepikiran gitu. Jadinya saya boro-boro dah mau nikah. Saya tuh pikiran banget. Pikiran apaan Muhammad? Pikiran sama keluarganya Abu Thalib tuh, saya kepengen bisa ikutan nanggung kehidupan mereka gitu. Selama ini saya masih jadi beban kehidupan mereka, bukannya mengurangi beban mereka gitu. Jadi yang saya pikirin malah justru kerja untuk bisa dapetin uang tersebut saya bisa pakai untuk membiayai kehidupan keluarganya Abu Thalib. Kalau nikah kan saya mesti biayain. Kalau nikah kan saya mesti harus maksudnya punya banyak uang untuk juga menafkahi istri dan anak-anak saya gitu ya, bukannya malah meringankan kehidupannya Abu Thalib. Sama Sayyidah Nafisah dibilangin gini, kaifa bika in aradtu 'alaika al-jamal wal mal. Muhammad, gimana kalau misalnya kamu saya ajukan seorang perempuan yang nggak hanya cantik tapi juga kamu nggak usah mikirin nafkahnya.
Karena justru dia malah yang bisa menafkahi kamu dan bahkan keluarga besar kamu. Kata Nabi Muhammad, maksud kamu siapa Nafisah? Khadijah tuh yang kemarin, yang kamu kemarin bawa barang dagangannya. Tuan kamu Khadijah, maksudnya tuan itu atasan gitu ya. Khadijah, kayak Nabi Muhammad langsung agak semu-semu merah gitu pipinya gitu. Emang dia mau sama saya? Lagian kalaupun saya mau juga ngomongnya gimana? Oh, serahin aja sama Nafisah. Tenang dah Muhammad, yang penting kamu mau dulu aja. Mau gak Muhammad? Iya. Kalau dia mau sih saya mau juga. Oke. Tapi saya ngomongnya gimana Nafisah? Udah tenang aja dah, ntar urusan saya. Jadi Sayyidah Nafisah pun datang tuh ke Sayyidah Khadijah. Beres, jah. Udah tuh, Sayyidah Khadijah pun kemudian memanggil Nabi Muhammad, melamarnya. Nabi Muhammad kemudian mendiskusikan itu dengan paman-pamannya, dengan pamannya Abu Thalib. Abu Thalib kemudian mendiskusikan itu dengan saudara-saudaranya yang lain, gitu ya. Mereka semuanya setuju, dan sebelumnya sempat ada yang GR juga gitu. Karena Abu Thalib tuh bilangnya gini, alhamdulillah nih salah satu dari keluarga kita ini dilamar sama Khadijah bintu Khuwailid. Itu pada yang ngerasa saya nih kayaknya gitu. Terus Abu Thalib cerita kalau Muhammad dilamar. Oh Muhammad, iya sih emang anak baik tuh. Rezeki anak soleh tuh ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kemudian pesta pun dilangsungkan, mereka pun menikah. Sedikit sekalian, yang jadi poin seperti yang saya sampaikan tadi belum, untuk meniatkan segala sesuatu hanya karena Allah. Ini nih poinnya. Beberapa hari sebelum ke berlangsungan pesta pernikahan, sebelum berlangsungnya akad nikah mereka, itu ada Sayyidah Khadijah manggil Nabi Muhammad. Bukan mau PDKT, bukan mau kayak yang ya gitulah, mau ngobrol gimana gitu ya, mau saling kenalan gitu, bukan teman-teman sekalian. Sayyidah Khadijah bilang, dan tentu saja mereka berjauhan karena keduanya adalah orang-orang terhormat. Jangan kamu kira ngobrolnya sambil pegangan tangan, apalagi sambil nyenderin kepala di bahu. Itu mah kelakuan orang-orang yang tidak terhormat, mohon maaf ya. Itu mah kelakuan adik-adik kita tuh yang cintanya cinta monyet, habis kawin cintanya hilang tinggal. Ini buat adik-adik nih. Dek tuh, kalau emang ada hal yang penting buat disampaikan, sampaikan. Akan tetapi nggak usah pakai ada acara ketemuan, deketan, duaan gitu, enggak. Apalagi zaman sekarang ada telepon, mendingan telepon aja. Itu pun juga hanya untuk menyampaikan hal-hal penting, dan sebaiknya juga gitu ya. Apalagi syariat agama Islam sekarang ini kan memang udah ngatur hal-hal yang seperti itu. Dibicarakannya itu, kalau yang enggak harus dibicarakan sebelum akad nikah gitu ya, dibicarakan sudah akad nikah. Tapi kalau ada sesuatu hal misalnya dari aibmu atau apa yang memang harus disampaikan sebelum akad nikah gitu kan, itu disampaikannya lebih baik lewat telepon atau orang lain yang menyampaikan gitu dari pihak keluarga kita yang memang lebih aman untuk berjumpa dengan laki-laki tersebut, atau lewat WhatsApp gitu, itu jauh lebih aman. Itu pun juga hanya sesudah rencana untuk menikah ya, ini catat. Jangan cuman baru mau kenalan gitu. Adik-adik, kalau cuman mau diajakin pacaran, dek bilang maaf, saya itu kepengen menikah adalah menghalalkan saya tidak mau
acara penghalalan membuat saya melakukan sesuatu yang haram. Ini penghalalan, bukan pengharaman. Maka jangan kerjakan sesuatu yang haram sebelum akad nikah, teman-teman. Sebab sebelum akad nikah semuanya haram. Mau ketemuan haram, pegangan tangan haram, apalagi cubit pipi. Ini gemes. Kalau mau kerjain tar, kalau udah halal, ya, kalau udah halal. Tapi sebelum halal tuh semuanya haram, teman-teman. Sebelum akad nikah semuanya haram. Hati-hati kalau pacaran itu berdua-duaan, yang ketiganya udah pada tahu tuh. Maka la rajul wa imra'illa wa syaitan talituhuma. Saya mah lebih percaya menabi dah daripada ama apapun aja. Ustazah, ini tuh bukan pacaran, terus ini tuh ta'aruf. Apa tuh ta'aruf? Semacam pacaran syar'i gitu, ustazah. Pacaran mah nggak ada yang syar'i, teman-teman. Kamu kalau mau bilang pacaran halal, pacaran syar'i, itu sama aja kayak ustazah, saya makan babi tapi halal. Dari mana kok babinya bisa halal? Disunat. Babinya mau disunat jadi halal? Ya enggak lah. Babinya matinya mati perangan, ustazah. Mati syahid. Enggak ada ceritanya, teman-teman. Yang haram tetap haram, biar kita gimana juga. Ya kan begitu ya? Jadi teman-teman sekalian, pacaran mah nggak ada yang halal. Pacaran nggak ada yang halal. Pacaran yang halal, pacaran sesudah menikah. Pacaran sesudah akad nikah, nah itu tuh udah halal semuanya tuh. Tapi sebelum menikah semuanya hukumnya haram. Kalau ada hal penting yang mau disampaikan, nah ini disampaikan bisa lewat telepon, bisa lewat WhatsApp, gitu ya. Untuk hal-hal yang memang sangat penting untuk disampaikan. Jadi sekalian, Sayyidah Khadijah manggil Nabi Muhammad SAW untuk membicarakan sesuatu hal yang penting. Ini poin paling penting dari kisah hidup Sayyidah Khadijah ke semuanya. Yang andai aja, teman-teman, andai aja saya punya waktu cuman 15 menit buat ceritain Sayyidah Khadijah, yang akan saya ceritain poin ini nih. Poin ini. Ucapan Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Muhammad, saya memanggilmu kemari untuk membicarakan hal yang menurut saya sangat penting untuk saya sampaikan padamu. Minum dulu ya. Muhammad, saya ingin menikah denganmu. Seperti yang kamu tahu, ya kan orang lamar kan karena mau nikah. Saya ingin menikah denganmu, wahai Muhammad, bukan karena kamu tampan. Makasih. Meskipun kamu iya. Artinya andai Nabi Muhammad tuh nggak cakep, gitu ya. Itu juga Sayyidah Khadijah akan tetap mau nikah gitu. Aku ingin menikah denganmu, wahai Muhammad, bukan karena kamu masih muda, badan kamu sehat. Meskipun itu iya. Artinya andai Nabi Muhammad tuh sakit-sakitan dan udah tua gitu, Sayyidah Khadijah juga tetap pengen mau nikah sama Nabi Muhammad, karena memang bukan itu sebabnya gitu. Aku ingin menikah denganmu, wahai Muhammad, bukan karena kamu adalah seorang laki-laki yang akhlaknya baik. Meskipun itu iya. Jadi itu semuanya kayak bonus-bonus saja, bukan itu sebabnya gitu. Aku ingin menikah denganmu, wahai Muhammad, bukan karena kamu adalah Al-Amin, seseorang yang sangat dapat dipercaya, tidak pernah berbohong gitu. Rame bener, Bu. Meskipun itu iya. Apa sih tuh? Lagi telepon. Oh iya. Udah deh, kenapa kita jadi kepo ya?
Emang saya tuh punya konsentrasi susah bener, makanya emang saya ini ya selalu nggak suka sama apapun yang bisa membuat saya teralihkan konsentrasinya. Saya tuh mendingan orang hadir majelis ngantuk tidur gitu, nggak apa-apa, mendingan daripada ngomong, gitu kan ya, daripada ngomong gitu. Kenapa? Karena kalau ngomong tuh konsentrasi saya bisa buyar gitu. Saya susah sekali untuk kalau kedengar sesuatu tuh ini gitu, apa namanya, tetap bisa konsentrasi. Jadi saya kalau belajar tuh harus tempat yang sangat sepi gitu. Begitu ya teman-teman sekalian. Baik, kembali saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Ya, saya ingin menikah denganmu bukan karena kamu tampan, bukan karena kamu masih muda, sehat, bukan karena kamu akhlaknya baik, bukan karena kamu al-amin, seorang yang gak pernah bohong. Meskipun itu semua iya ada pada dirimu, tapi bukan karena itu. Terus kenapa gitu? Bahkan bukan karena akhlaknya bagus loh, bukan. Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu karena aku kira kamu adalah calon nabi yang akan diutus. Wahai Muhammad, aku menikah denganmu agar saat datang waktunya kamu diutus oleh Tuhan dan kamu sungguh-sungguh menjadi seorang Rasul. Wahai Muhammad, bawalah aku serta bersama denganmu menuju Allah yang kelak akan mengutusmu. Wahai Muhammad, jangan tinggalkan aku pada saat itu. Jadi Sayyidah Khadijah tuh pengen dinikah sama Nabi Muhammad karena Sayyidah Khadijah kira Nabi Muhammad itu calon nabi, kan begitu sejak awal. Dengan harapan bukan pengen jadi viral, bukan pengen jadi perempuan yang famous, terkenal gitu ya, ditulis dalam tinta emas dalam sejarah, bukan. Akan tetapi agar kalau nanti kamu sungguh-sungguh menjadi seorang Rasul, Muhammad, bawalah aku menuju Allah yang kelak akan mengutusmu. Bawalah aku menuju Allah yang kelak akan mengutusmu. Sayyidah Khadijah nyari Allah dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah mencari Allah dalam diri Nabi Muhammad. Teman-teman saudaraku sekalian, poin penting dalam hidupmu, selalu carilah Allah. Niatmu dalam berbagai macam urusan, nyari Allah, bukan nyari pujian orang, bukan nyari cinta orang, bukan nyari kesenangan duniawi, bukan nyari apapun, tapi nyari Allah. Kalau kamu nikah, dek, carilah Allah dalam pernikahanmu. Carilah ridha Allah dalam diri suamimu. Kalau kamu punya anak, bu, carilah Allah dalam diri anak-anakmu. Carilah ridha Allah dalam pendidikanmu kepada anak-anakmu, dalam kasih sayangmu kepada anak-anakmu. Kamu menyayangi anakmu bukan karena biar anak saya pada pinter, gak malu-maluin orang tuanya, enggak. Kamu nyekolahin anak-anakmu bukan karena biar dia bisa dapat pekerjaan yang bagus di masa dewasanya, nanti saya dinafkahi, disenengin sama anak-anak saya. Bukan kamu ngelihat anak-anakmu sebagai investasi saya di masa depan. Enggak gitu. Tapi kamu nyari ridha Allah dalam diri anak-anakmu. Anak saya memang keluar dari rahim saya, tapi dia bukan milik saya. Anak-anak saya adalah milikmu ya Allah, maka aku akan membawa anak-anak saya menujumu. Aku akan mengenalkan kepada anak-anak saya tentangmu ya Allah. Jangan kebanyakan ngenalin anak tentang dirimu, teman-teman saudara sekalian. Mereka udah hafal kok. Dengerin mama. Mama ini adalah ibumu.
yang telah melahirkanmu, yang telah mengandungmu, yang telah menyusuimu. Anak nih kalau udah kebanyakan dengar kayak begitu, emang siapa juga yang mau, mah? Kalau boleh milih sih, mah mau ganti mama. Teman-teman saudara sekalian, nggak usah kebanyakan mengenalkan tentang siapa kamu kepada diri anak-anakmu. Nggak usah, nggak perlu. Ya biar anak saya itu jadi anak yang berbakti sama orang tua. Nggak gitu caranya. Caranya gimana, Ustazah? Kenalin anak-anakmu kepada yang punya. Yang punya mereka Allah. Yang menentukan mereka Allah. Yang menciptakan mereka Allah. Yang menentukan garis nasib mereka Allah. Yang bikin hidung mengalirkan nafas buat pori-pori, memberikan paru-paru Allah, teman-teman. Kamu bukan siapa-siapa bagi anak-anakmu selain Allah menitipkan mereka 9 bulan dalam rahimmu dan mengeluarkannya sudah itu. Kamu bukan siapa-siapa. Jangan kebanyakan merasa berjasa sama diri anak-anakmu, teman-teman. Yang berjasa bagi mereka Allah, yang memberikan kehidupan bagi mereka Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu fihi ruhi, kata Allah, aku yang meniupkan ruh sehingga terciptalah kehidupan dalam diri anak-anak kalian. Maka kenalkan mereka kepada Allah. Dan kamu gak usah kebanyakan punya target, cita-cita dalam diri anak-anakmu. Gak usah teman-teman sekalian. Kenalin anak-anak kamu kepada Allah. Kembalikan mereka kepada Allah. Sayangi mereka karena Allah. Peluk mereka karena Allah. Katakan kepada mereka, nak, kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan mama. Kamu mengatakannya karena Allah. Kasih tahu sama anak-anaknya, nah, jangan pernah tinggal Allah. Nah, yuk kita ibadah kepada Allah. Nah, habisin makanannya, itu adalah rezekimu dari Allah. Kita kan suka nggak kayak gitu. Habisin makanannya, mama udah susah-susah masak. Kalau kamu nggak habisin, mama nggak masakin lagi. Ada yang begitu? Mana orangnya? Saya. Pada suka kayak gitu modelannya. Nggak nyari Allah dalam hidupnya. Makanya rentan kecewa karena kamu tuh kebanyakan berharap sama manusia. Makanya kamu rentan kecewa, teman-teman, karena kamu hanya berharap kepada manusia yang sama-sama lemahnya seperti dirimu. Berharap kok sama anak yang lebih kecil daripada kamu. Berharap tuh sama yang kuat. Berharap jangan sama yang lemah. Berharap kok sama suami. Ya sama-sama aja, dia sama kamu sama-sama tukang makan rezeki. Pemberi rezeki cuma satu, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajarlah dari kisah hidup Khadijah. Aku menikah denganmu, wahai Muhammad, bukan karena kamu tampan, bukan karena kamu muda, bukan karena kamu kuat, bukan karena kamu berakhlak mulia, biar kamu bisa memuliakan aku. Enggak gitu. Bukan karena kamu muda, biar ada yang ngurusi aku di masa tua. Enggak gitu. Lah terus kenapa, Khadijah? Karena aku kira kamu adalah calon nabi yang akan diutus oleh Allah. Wahai Muhammad, jika nanti datang waktunya kamu diutus oleh Allah, bawa serta aku Muhammad menuju Allah yang kelak akan mengutusmu. Cakep. Teman-teman sekalian, hati yang mengerti Allah, hati yang beriman kepada Allah, hati yang tahu
bahwa hanya Allah lah yang worth it, yang cukup untuk dijadikan sebagai tujuan. Hanya Allah lah satu yang cukup untuk dijadikan sebagai alasan, sebagai tujuan. Teman-teman serius sekalian, kamu belajar kenapa? Apa alasannya? Karena Allah. Mau nyari ridhonya Allah. Hadir majelis kenapa? Karena Allah. Mau nyari ridhonya Allah. Mau nyari jalan biar saya tambah kenal sama Allah. Sudah Halimah kenapa ngajar? Karena Allah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, bukan karena pujian orang. Gak ada perlunya saya. Gak bisa ngapa-ngapain dalam hidup saya pujian orang, teman-teman saudaraku sekalian. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ngerjainnya karena apa? Mudah-mudahan kita bisa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan berbagai macam hal hanya karena Allah. Kenapa kok kamu siap-siap panitia nyiapin, ngebungkus-bungkusin snack, ngasih air, nyiapin nih, semuanya dihidup-hidupin, asetnya dihidup-hidupin ini gitu ya. Misalnya gitu ya. Kenapa? Kenapa kamu berbuat itu? Bukan karena Ustazah Halimah, biar saya dilihat sama Ustazah Halimah, biar saya dipuji sama Ustazah Halimah. Halimah ini loh nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Jangan, teman-teman sih sekalian, jangan ngerjain sesuatu karena saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Nah, terus kenapa? Karena Allah. Kalau udah karena Allah, segala-gala kamu kerjakan karena Allah, enak semuanya. Nyari Allah aja, nyari Allah aja. Kayak Sayyidah Khadijah, bahkan ternyata Sayyidah Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad hanya karena Allah. Lihatin gimana Allah bikin Sayyidah Khadijah tidak pernah kecewa. Bahkan Nabi Muhammad menikah sama Sayyidah Khadijah dari usia Nabi Muhammad 25 tahun sampai usia Nabi Muhammad 50 tahun ketika ditinggal wafat oleh Sayyidah Khadijah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad tidak menikah dengan perempuan selain Khadijah. Nyarinya Allah jadikan Sayyidah Khadijah tidak dikecewakan oleh siapapun. Tidak ada yang bisa membuat beliau kecewa, karena tujuannya adalah Allah. Orang kalau tujuannya Allah, ini mau hadir majelis, tujuannya mau nyari Allah, nggak dapat snack nggak masalah, kan begitu ya? Duduknya empet-empetan nggak masalah, duduknya di dekat sepatunya orang lagi nggak masalah, duduknya deket toilet nggak masalah. Itu kenapa? Karena yang dicari Allah. Nggak kecewa, ini panitianya gimana sih? Nggak ada. Ini Ustazah Halimah nih, kalau emang nggak siap tempatnya buat banyak orang, ngapain diumum-umumin sih? Yang disalahin saya. Teman-teman saya ikut sekalian, orang kalau nyari Allah dalam kehidupannya nggak akan pernah kecewa gitu, nggak akan pernah kecewa. Saya ikut sekalian, saya muliakan, termasuk juga kamu menikah. Tuh, coba lihatin. Kalau selama ini, kenapa sih kamu hanya nyusahin saya mulu? Bilang sama suaminya, kenapa sih saya hidup sama kamu tuh susah mulu? Misalnya gitu. Kalau kamu ngerasanya kayak begitu, salahnya tuh bukan di suami kamu, tapi salahnya di niat kamu. Teman-teman sekalian, kamu selama ini dalam pernikahan yang kamu cari tuh cinta suami kamu, perhatian suami kamu, kasih sayang suami kamu, makanya rentan kecewa. Tapi kalau yang kamu cari adalah Allah Subhanahu wa taala, harapan kamu hanya Allah Subhanahu wa taala, kamu hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam hal, teman-teman saudaraku sekalian, maka kamu tidak akan pernah
kecewa. Nggak apa-apa, suami kenapa urusan dia, urusan saya sama Allah. Urusan saya sama Allah. Gitu terus. Makanya tuh Sayyidah Khadijah tuh kayak gitu tuh. Beliau tuh nggak ada kecewanya sama kehidupan, sama Nabi Muhammad, sama keadaan. Kenapa begitu? Karena hidupnya untuk Allah. Emang orang kalau hidupnya untuk Allah nggak bakalan susah ya Ustazah? Beda nih ya. Susah berkehidupan dengan kecewa itu beda. Susah hidup kayak miskin, sakit. Nah tuh. Ya, jangan dijadiin sandaran. Itu lemah. Udah dibilangin bolak-balik, sandaran hanya kepada Allah. Maksudnya ketemu aja. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, apa sih tadi? Saya ada penting tuh. Saya mau ngomongin, oh ya, gini ya, kemiskinan, kesakitan, keadaan yang sulit, itu tuh keadaan. Tapi yang saya sebut tadi itu, kamu gak akan pernah kecewa. Kecewa tuh urusan hati. Kecewa itu urusan rasa hati, gitu ya. Teman-teman sekalian, saya sakit, iya. Saya kecewa? Enggak. Apakah ketika saya sakit saya kecewa? Enggak. Enggak apa-apa, sakit mah enggak apa-apa. Kecewa? Enggak. Kan gitu ya? Itu beda tuh teman-teman saudara sekalian. Antara sakit sama kecewa tuh beda gitu. Sakit itu keadaan, kecewa tuh rasa hati. Paham maksud saya? Yang enggak pernah datang dalam kehidupan Sayyidah Khadijah adalah kekecewaan. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah tidak pernah berharap kecuali kepada Allah. Enggak pernah kecewa. Akan tapi yang datang dalam kehidupan Sayyidah Khadijah adalah kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan. Oh, kalau kamu bicara itu, maka Sayyidah Khadijah selain Nabi Muhammad adalah jagonya. Jagonya bertahan dalam berbagai macam kesulitan-kesulitan besar yang datang dalam kehidupannya. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, sesudah datangnya Islam, bahkan dari sebelum datangnya Islam, kalau bicara kekecewaan, kalau bicara kesusahan, kalau bicara kesulitan dalam kehidupan, sekali lagi Sayyidah Khadijah adalah jagonya. Tiap kali punya anak laki-laki meninggal. Ujian apa enggak menurutmu? Besar apa kecil menurutmu? Teman-teman saudara sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad tuh umurnya itu 63 tahun ya. Tapi di usia 63 tahun itu enggak tua-tua amat loh. Ya kan? Ketika meninggal dunia tuh Nabi Muhammad cuma 63 tahun. Segitunya Nabi Muhammad tuh punya anak 7, yang ada cuma 1. Yang Nabi Muhammad ketika meninggal dunia itu cuma ninggalin 1 orang anak. Yang lain kemana? Semua Nabi Muhammad yang menguburkannya. Meninggal dunia semua putra-putrinya sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia. Teman-teman sekalian, Sayyidah Khadijah itu setiap kali punya anak laki-laki meninggal dunia. Punya anak dikasih nama Qasim yang pertama. Nggak lama, setahun 2 tahun meninggal. Ada yang bahkan kayak nggak nyampe setahun, gitu ya. Punya anak lagi, gitu kan? Punya anak lagi yang berikutnya. Itu sesudah Islam, namanya Abdullah. Teman-teman sekalian, meninggal bahkan di saat air susunya Sayyidah Khadijah masih mengalir deras. Itu sesudah Islam. Jadi usia Sayyidah Khadijah waktu itu di atas 55 tahun. Kok bisa hamil Ustazah? Nih saya ceritain. Saya dulunya juga kayak agak, emang bisa gitu ya hamil kalau udah usianya segitu. Karena teman-teman saya sekalian, itu anaknya Sayyidah Khadijah tuh yang
laki-laki sama perempuan sebelumnya Abdullah berarti 5 ya. Pertama Zainab, kemudian Qasim gitu ya. Kemudian ada namanya Sayyidah Ruqayyah, kemudian Sayyidah Ummu Kalthum, kemudian Sayyidah Ruqayyah, kemudian Sayyidah Fatimah gitu ya. Itu tuh semuanya tuh lahir deket-deketan gitu ya, setahun lahir, tahun lahir gitu. Maksudnya abis ngelahirin nggak lama kemudian hamil lagi, lahirin lagi, hamil lagi, ngelahirin lagi gitu. Nah itu teman-teman sekalian, abis itu renggang nih waktunya nih, nggak punya anak Sayyidah Khadijah. Dikirain udah berhenti dong, kirain udah berhenti. Nah ternyata ketika awal-awal Islam itu Sayyidah Khadijah itu usianya 50-an tahun teman-teman, udah 55 tahun, kan 15 tahun sesudah Sayyidah Khadijah menikah, berarti itu kan 40 tahun tambah 15, 55 tahun. Kalau usia kita tuh berarti 53 tahun lah, karena ada PAUD 30 tahun 1 tahun ya. Umur Hijriyah dengan umur Masehi itu ada per 30 tahun 1 tahun. Berarti kalau 53 tahun ya sekitaran 55 tahun, berarti sekitaran 53 tahun. Ngerti nggak yang saya omongin? Ya udahlah, kalau nggak ngerti nggak apa-apa lah ya. Walhasil usia Sayyidah Khadijah ketika itu sekitaran 53 tahun. Teman-teman sekalian, sudah datang syariat agama Allah, udah datang agama Islam, Nabi Muhammad udah biasa menjadi seorang nabi. Sayyidah Khadijah hamil lagi. Padahal udah lama nih gak hamil. Dikirain emang udah berhenti, udah umur segitu. Ternyata saya tuh dulunya mikir gitu, oh itu mungkin kayak semacam mukjizat aja gitu buat Nabi Muhammad alaihissalam. Ternyata nggak gitu teman-teman. Ada teman saya tuh, dia cerita, dia bilang, Ustazah tahu nggak? Saya tuh udah hampir menopause, saya mensnya jadi berantakan. Kan banyak yang begitu tuh, kalau udah mau menopause mensnya berantakan. Saya pergi ke dokter Ustazah, dan dokter bilang apaan? Dia bilang, ibu nggak mau hamil kan? Ya enggak loh dok, saya ini anak saya udah gede-gede, umur saya udah segini tahun dok. Ya gitu, 50 lebih tahun gitu. Dokternya bilang kayak gini, ibu sekarang sedang berada dalam masa sangat subur. Kalau ibu nggak mau hamil, ibu jangan berhubungan di saat masa subur. Atau ibu jangan lepas alat kontrasepsi gitu. Karena ibu sekarang ini sedang dalam masa sangat subur. Jadi pada sebagian perempuan, ya, justru saat-saat menjelang menopause itu adalah saat paling suburnya dia. Makanya kalau ibu-ibu pernah dengar gitu kan, ada orang, aduh saya nggak tahu ternyata saya hamil lagi di usia yang hampir 50 tahun gitu tuh Bu tuh. Itu tuh berarti dia sedikit dari perempuan-perempuan yang kayak Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah tuh kirain udah nggak hamil lagi, tahu-taunya hamil. Dan ini akan menjadi anak satu-satunya Sayyidah Khadijah yang lahir sesudah datangnya Islam. Sudah bapaknya adalah seorang nabi, teman-teman sekalian. Wah, Sayyidah Khadijah senang banget dijagain karena beliau sudah tidak muda lagi. Sampai lahirlah seorang anak cakep banget, bersih banget, sampai semua yang lihatnya tuh, sampai manggilnya tuh yang innahu thahir, ya ampun bersihnya gitu, sampai nyebutnya thahir. Sampai orang ngelihatnya tuh kayak cakep banget, wangi banget gitu. Sampai nyebutnya sebagai thayyib, sampai dapat julukan at-thayyib at-thahir. Si anak ini teman-teman sekalian. Dan itu mirip banget sama Nabi Muhammad. Semua orang tuh ngelihat jatuh hati teman-teman. Jatuh cinta tuh sama tuh bayi. Ya Allah, luar biasa bagusnya tuh anak. Jadi sekalian saya muliakan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan jadi hiburannya Nabi Muhammad. Itu masa-masa paling berat, dimana Nabi Muhammad tuh kadang keluar rumah pulangnya nggak selamat, disakitin nama kaum Quraisy ke awal-awal Islam. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, hiburannya Nabi Muhammad ngelihat tuh bayi, ngelihat anak bayinya itu gitu. Apalagi kan anak perempuannya banyak udah pada nikah.
Itu tuh yang Zainab udah nikah waktu itu, yang Rugayyah sama yang Ummu Kalthum juga nikah, yang masih sisa tuh cuman Sayyidah Fatimah, yang waktu itu juga masih anak-anak ya Sayyidah Fatimahnya gitu. Karena kan yang paling kecil sebelumnya Abdullah ini ya. Jadi anak tersebut dikasih nama dengan nama Abdullah. Teman-teman saya sekalian, lagi masak-masaknya kayak gitu, lagi air susunya banyak-banyaknya, kayak 3 bulan, 4 bulan gitu teman-teman saya sekalian. Tiba-tiba sakit, panas, kemudian meninggal dunia. Kayak apa hancurnya hatinya. Nabi Muhammad juga sedih. Ya kayak apa sedihnya gitu kan. Jadi hiburannya Nabi gitu. Itu ya. Saya bayangin kalau orang-orang hebat-hebat ini nih hatinya masih kayak kita-kita gitu, teman-teman. Itu pasti bakalan yang, ya Allah kenapa sih? Itu kan hiburan saya ya Allah. Saya suka disakitin orang di luaran sana, digangguin, dilemparin apalah, debu lah, dilemparin kotoran lah. Kan hiburan saya tuh ya Allah. Kok diambil sih ya Allah? Ada gitu nih gitu. Tapi Nabi Muhammad, alhamdulillahi ala kulli hal, raditu billahi rabbah. Ya Allah, saya ridho. Apapun yang kau tetapkan saya ridho ya Allah. Satu waktu Nabi Muhammad lagi masuk kamar gitu, mendapati Sayyidah Khadijah lagi sesenggurukan, teman-teman. Perempuan ini perempuan kuat. Perempuan ini perempuan mandiri. Perempuan ini perempuan yang keyakinan, keimanannya udah sangat tinggi ya, udah langit ke-7 nih tingkatannya. Tapi ibu mana yang gak sedih anaknya meninggal? Ibu mana gitu, yang bahkan air susunya tuh masih ngalir. Kayak apa rasanya teman-teman? Jadi itu di saat Nabi Muhammad masuk kamar, Nabi Muhammad mendapati istrinya lagi sedih. Nabi Muhammad tuh ada di pintu gitu kan, lihat istrinya, ya Allah, saya sedih di luar, dikatain ini, dikatain itu, kayak yang masih bisa tahan. Tapi ngelihat istri yang tercinta, yang selalu membahagiakan, yang selalu ceria, lagi nangis kayak begitu, hati suami mana yang gak hancur gitu kan, yang gak sedih gitu. Teman-teman sekalian, lain kalau emang istrinya tukang nangisan, biasanya gak ceria, cembetut mulu, dia nangis, suaminya yang sekarang kenapa nih? Gitu kali pertanyaannya ya. Abis itu yang ngeselin lagi, udahlah dia lagi nangis, tanyain gitu, kamu kenapa? Gak apa-apa. Sosok manja gitu kan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita. Amin. Kalau ini memang suatu hal yang layak banget buat ditangisin gak sih? Air susunya bahkan ngalir. Teman-teman saya sekalian, Nabi Muhammad pun bertanya kepada Sayyidah Khadijah gitu, Khadijah, saya tahu kamu sedih, pasti karena urusan anak kita yang meninggal dunia. Namun bagaimanapun kita ridho kan Khadijah. Sayyidah Khadijah bilang dalam isak tangisnya, tentu wahai Rasulullah, tentu saya ridho wahai Rasulullah. Saya hanya sedih karena bahkan air susunya masih mengalir dalam badan saya. Sedih kan? Air susunya bahkan ngalir, orangnya udah gak ada. Coba, ya Allah, rezekinya tuh masih ada gitu, orangnya udah gak ada. Sedih banget kan? Mesti dikeluarin air susunya, tapi gak ada yang minum gitu air susunya. Ya Allah, ya Allah. Nabi kemudian bilang, ya Khadijah, dia sekarang sudah bersama dengan ibu susu dalam surga. Dia bahkan sekarang sudah bersama dengan anak-anak yang lain Khadijah,
dalam surga Allah Ta'ala. Diusapnya air matanya. Terus Nabi Muhammad ngomong gini, ya Khadijah, kalau kamu mau, aku bisa perlihatkan kepadamu keadaannya di surga Allah Ta'ala. Kalau kamu yang jadi Khadijah, kira-kira gimana? Boleh nggak tiap hari? Apa kata Sayyidah Khadijah? Sambil terus usapin air matanya. La ya Rasulullah, tidak perlu wahai Rasulullah. Saya sudah cukup yakin dengan apa yang engkau ucapkan. Saya sudah cukup dengan saya yakin dengan apa yang engkau ucapkan. Maksudnya, saya sudah beriman padamu, apa yang kamu ucapkan ini saya percaya, dan saya merasa cukup dengan hal itu. Merasa cukup dengan hal itu. Kamu ceritain dengan kamu liatin, itu nggak ada bedanya buat saya, wahai Rasul. Ya Allah, tuh Sayyidah Khadijah kuat banget dah hatinya, kuat banget teman-teman. Makanya ya, saya tuh paling seneng cerita tentang Sayyidah Khadijah. Kenapa? Saya kepengen kamu seperti halnya saya. Kalau lagi susah-susah tuh, ini hiburan banget buat kita. Kamu kalau lagi susah-susah, nggak usah mikirin saya perlu healing. Terus bilang sama suaminya, "Bah, saya perlu shopping." Nggak perlu. Teman-teman, bukan di situ letak healingmu, bukan di situ letak penghiburan hatimu. Terus gimana? Kalau kamu lagi susah hati, kalau kamu lagi sedih, duduk kamu bayangin Sayyidah Khadijah. Kamu kirimin Fatihah pada Sayyidah Khadijah. Kamu baca tuh, natawassal bil hubabah. Hubabah tuh Sayyidah Khadijah. Makanya kalau saya tanya, Ustazah seneng banget untuk qasidah. Emang seneng banget saya, seseneng itu sampai saya bacain di mana-mana gitu. Biar teman-teman tuh yang pada denger punya sambungan hati sama Sayyidah Khadijah. Jadi kamu kalau lagi susah-susah, kamu bayangin Sayyidah Khadijah. Kamu bacain Fatihah, terus kamu doa, ya Allah, apa yang kau karuniakan kepada perempuan agung itu, ya Allah, karuniakan juga pada saya. Ya Allah, keimanan, keistiqomahan, keagungan cinta, berharap hanya kepadamu, bersandar hanya padamu. Ya Allah, kesabaran, kesyukuran, ya Allah, semua yang kau karuniakan dalam diri Sayyidah Khadijah, karuniakanlah pula kepadaku, sebab aku sangat memerlukannya. Yang kamu perlu tuh bukan healing, yang kamu perlu itu tambahan syukur dalam hatimu. Yang kamu perlu tuh bukan shopping, teman-teman. Yang kamu perlu adalah tambahan sabar dalam hatimu. Yang kamu perlu tuh bukan jalan-jalan, piknik, bukan. Yang kamu perlu adalah tambahan iman dan keyakinan dalam hatimu untuk paham bahwa kendali segala urusan ada pada Allah, untuk mengerti bahwa apapun yang telah jadi keputusan Allah adalah yang terbaik dalam hidupmu. Hatimu tuh perlu paham bahwa tujuan sesungguhnya dari kehidupan ini adalah keridhaan Allah. Tuh teman-teman saudara sekalian. Dan itu yang dipunya sama Sayyidah Khadijah. Dan itu yang begitu lekat dalam diri Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah dalam hidupnya mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia telah mendapatkannya.
dan Sayyidah mendapatkannya. Sebab beliau menempuh jalan untuk menujunya, dipersembahkannya seluruh apa yang dipunya buat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam jalan Allah, dalam jalan dakwah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam jalan syiar agama Allah. Saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Khadijah yang semula kaya raya, ia menjadi perempuan yang habis seluruh hartanya untuk jalan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah, perempuan yang semula dipuja, ia menjadi perempuan yang begitu dihina, bahkan diboikot oleh kaumnya, dan ia persembahkan semuanya untuk jalan dakwahnya Nabi Muhammad SAW untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-temanku, saudariku sekalian yang saya muliakan, bahkan di akhir hidupnya, di masa-masa jelang kewafatannya, beliau Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah diasingkan, teman-teman saya sekalian, diasingkan. Orang nggak boleh ngasih apapun sama Sayyidah Khadijah. Orang nggak boleh jual apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak bisa beli apapun dari orang Quraisy yang nggak beriman. Hanya berharap pemberian, dan itu pun orang-orang yang ngasih sama Nabi Muhammad dari orang-orang yang beriman, kalau mau ngasih bertaruh nyawa, teman-teman. Sebab Nabi Muhammad diasingkan di lembah, namanya lembah Abu Talib. Itu yang membuat Sayyidah Khadijah bahkan sampai harus berjalan bermil-mil buat nyari daun-daunan hijau pengganjal lapar. Jangan kau kira kesusahanmu sebanding sama kesusahannya Sayyidah Khadijah. Apa susahmu? Apa susahmu, teman-teman sekalian? Jangan kamu pikir saya miskin, saya susah hidup, saya orang paling menderita. Nggak ada apa-apanya. Sayyidah Khadijah tuh sampai tinggal tulang berbalut kulit, berhari-hari menahan lapar. Nanti itu kalau ada yang ngirimin susu, ngirimin roti, berhasil selamat. Banyakannya nggak selamat, udah sama orang kafir Quraisy diusir, kalau nggak mau dibunuh. Ya mereka pun lari. Teman-teman sekalian, kalau berhasil nih ada yang nyampe ke rumah mereka tuh di pengasingan, itu teman-teman sedikit sekalian, Sayyidah Khadijah memberikannya kepada Nabi Muhammad. Engkau dulu wahai Rasulullah, makanlah, minumlah. Yuk Khadijah, barengan duluan aja Rasul. Ntar kalau masih ada sisanya saya habisi. Kayak gitu. Sampai harus jalan berapa mil, ketemu daun-daunan hijau dimakan sama Sayyidah Khadijah. Kata Sayyidah Khadijah, saya sampai berasa gigi-gigi saya lama-lama kayak tambah tajam gitu. Yang dimakan daun. Kata Sayyidah Khadijah, saya sampai tahu ternyata kita kalau makan daun nih, kotoran kita sama persis sama kotorannya kambing. Ternyata hijau katanya gitu. Sayyidah Khadijah, teman-teman sekalian. Segitunya Nabi tuh sampai ngenes banget ngerasanya. Pada satu malam mereka udah kayak mau tidur gitu, dilihatin wajahnya Sayyidah Khadijah, ya Allah, udah kayak tinggal tulang doang sama kulit. Kelihatan lebih tua dari umur yang seharusnya, karena di pengasingan tersebut lebih dari 2 tahun. Bukan sehari 2 hari, teman-teman, bukan sebulan 2 bulan, 2 tahun lebih. Kayak apa coba? Nabi liatin wajah Sayyidah Khadijah, kemudian bilang gini nih, Khadijah, saya malu sama kamu. Sayyidah Khadijah buka matanya, senyum, diliatin suami. Kenapa gitu Rasulullah? Mengapa engkau perlu merasa malu padaku wahai Rasul? Khadijah, aku dulu menikah denganmu sedangkan kamu perempuan kaya raya. Sekarang buat makan aja kamu gak ada. Maafkan aku Khadijah. Aku menikah denganmu sedangkan kamu perempuan paling dimuliakan kaum. Sekarang seperti ini keadaannya. Malu aku sama kamu Khadijah. Kamu dulu adalah seorang perempuan yang cantik jelita.
maafkan aku Khadijah. Kamu sekarang bahkan terlihat lebih tua dari usia seharusnya. Sayyidah Khadijah senyum lebar sama Nabi Muhammad, kemudian berkata, jangan pernah merasa begitu wahai Rasulullah. Gak dengan tangis, saya nyeritain aja gak tahan teman-teman. Ini Sayyidah Khadijah ngomongnya gak pakai air mata, gak pakai tangisan, seperti memang begitu keadaannya yang beliau sampaikan gitu. Dengan senyuman lebar beliau berkata, jangan pernah merasa begitu wahai Rasulullah. Inniya ana wa mali wa nafsi wa ruhi wa hayati wa mamati laka ya Rasulullah. Jangankan sekedar harta, jangankan sekedar penghormatan dari kaum yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Kau harus tahu wahai Rasul, jangankan sekedar kecantikan fisik ataupun kesehatan badan, kau harus tahu wahai Rasul, sejak aku menikah denganmu, aku sudah memutuskan seluruh hartaku, seluruh tenagaku, seluruh waktuku, seluruh kekuatanku, bahkan nyawaku, hidup dan matiku sudah aku persembahkan untukmu ya Rasulullah. Untuk Allah lewat Rasulullah, untuk Allah lewat Rasulullah. Jangan pernah merasa begitu wahai Rasul, sebab aku sudah menjadikan semuanya yang aku punya untukmu. Cakep tuh orang. Gak pernah ada keluh kesahnya, gak pernah kayak yang ya udah deh Rasulullah emang dikasihnya begini, yang sabar aja, kan gitu. Dan kamu udah bisa kayak gitu aja udah berasanya jadi ahli surga gitu. Udah berasanya yang saya memang contohnya Khadijah. Ya saya tuh kalau boleh dibilang saya tuh Khadijah zaman now lah. Khadijah dari mana nyente? Ya Allah, jauh banget kita mama Sayyidah Khadijah teman-teman. Seluruh harta, bahkan sampai buat makan aja susah, sampai nyari daun-daunan hijau buat Allah semuanya, di jalan Allah semuanya. Dan itu Ustazah, kok Allah bikin Sayyidah Khadijah sampai susah kayak begitu? Sebab Allah mau ngasih tahu kita nih umatnya, cinta itu perlu pembuktian. Cinta itu perlu pembuktian, dan Sayyidah Khadijah telah membuktikannya. Aku cinta, karenanya aku tak mengapa meski diberi lapar olehnya. Aku cinta, maka tak mengapa meski aku diberi kesusahan dalam hidup olehnya. Aku cinta, karenanya tak mengapa meski aku kesakitan, terluka, berdarah-darah, karenanya aku cinta dia. Karenanya tak mengapa bagiku meski andai ruhku harus keluar dari tubuhku untuk membuktikan cintaku padanya. Sayyidah Khadijah, cintanya kepada Allah tak dapat terbandingkan dengan apapun. Ia adalah guru cinta kita teman-teman seribu sekalian. Belajarlah darinya. Allah memberikannya kepada Sayyidah Khadijah. Allah tuh pernah ketika Nabi Muhammad nih udah Islam nih kan, udah Islam datang gitu. Nabi tuh pernah beberapa kali balik ke Gua Hiro. Sudah datangnya Islam, tapi ini belum masa pengasingannya. Nabi tuh masih gitu, berulang kali bolak-balik kalau apa-apa pergi ke Gua Hiro gitu. Enak aja gitu. Nabi di sana. Pernah satu waktu Nabi Muhammad di sana, Sayyidah Khadijah kangen. Jadi Nabi Muhammad dimasakin sama Sayyidah Khadijah makanan-makanan kesukaan, bukan disuruh turun tapi Sayyidah Khadijahnya yang naik tuh. Naik ke Gua Hiro itu 2 jam perjalanan dari bawah. Saya nggak tahu dari rumahnya Sayyidah Khadijah berapa lama tuh. Naik kan susah banget. Sampai sekarang aja kalau naik mesti pakai tongkat, apalagi zaman itu ya. Aduh.
Sayyidah Khadijah bawa makanan, masih sehat, masih segar waktu itu ya. Ini bagian terakhir nih, dengerin. Enak banget, cakep banget. Teman-teman sekalian, lagi Nabi Muhammad di sana lagi sholat sesuai dengan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, karena belum turun syariat yang sholat kayak kita itu ya, itu belum turun waktu itu kan tahun ke-11. Sayyidah Khadijah meninggal di tahun ke-10. Teman-teman sekalian, Nabi lagi sholat, malaikat Jibril datang, kemudian tungguin malaikat Jibril, begitu salam, malaikat Jibril bilang begini, ya Rasulullah, sata'ti ilaik Khadijah. Wahai Rasul, sebentar lagi Khadijah akan datang ke sini, membawa makanan bersama dengan lauk-lauknya. Idza ja'at, nanti kalau Khadijah datang, sampaikan padanya innallaha yugri'uhas salam. Sesungguhnya Allah berkirim salam padanya. Sesungguhnya Allah berkirim salam padanya. Dan aku malaikat Jibril berkirim salam padanya. Sampaikan padanya Allah sedang membangunkan untuknya sebuah istana di surga, sebuah rumah di surga. Di dalamnya tak ada lagi kelelahan, tak ada lagi air mata. Nabi senyum. Habis itu gak lama malaikat Jibril hilang, kemudian masuklah Sayyidah Khadijah. Ya Rasulullah, hari ini saya memasakkan untukmu makanan-makanan kesukaanmu. Saya membawanya kemari wahai Rasul, sambil bentangin supra gitu kan, sambil narok-narokin makanan. Udah habis duduk, Nabinya senyum, terus bilang, wahai Khadijah, baru saja malaikat Jibril datang ke sini. Terus malaikat Jibril bilang bahwasanya engkau sebentar lagi akan datang ke sini membawakan makanan. Terus wahai Khadijah, malaikat Jibril bilang Allah berkirim salam padamu. Dan malaikat Jibril pun berkirim salam padamu. Dan aku suamimu Khadijah mengucapkan salam kepadamu. Sayyidah Khadijah bilang, innallaha wassalam wa ala Jibril assalam wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Kata Sayyidah Khadijah, sesungguhnya Allah dialah sang pemberi keselamatan. Dan kepada malaikat Jibril sampaikan salamku kembali padanya. Dan untukmu wahai Rasulullah, semoga salam Allah dan keberkahan senantiasa tercurahkan atasmu. Nabi Muhammad kemudian melanjutkan, Allah menjanjikan untukmu wahai Khadijah sebuah rumah di surga. Di dalamnya tak ada lagi kelelahanmu wahai Khadijah, dan tak ada lagi air mata. Masya Allah, luar biasa benar teman-teman. Seorang perempuan yang masih hidup di atas muka bumi ini, akan tapi Allah berkirim salam padanya. Kayak apa tuh ya tingginya derajat Sayyidah Khadijah. Dan Nabi Muhammad berkata tentangnya, Nisaul Jannah arba'ah, perempuan-perempuan surga itu ada 4. Asiyah istrinya Fir'aun, Maryam ibunda Nabi Isa, Khadijah bintu Khuwailid, dan Fatimah bintu Muhammad, anaknya Khadijah. Luar biasa ya. Yang 2 terakhir nih Khadijah dan anaknya Khadijah. Perempuan-perempuan surga, perempuan-perempuan pemimpin surga yang kita berharap semoga kita ada di belakangnya. Semoga kita bisa mengikuti jejak langkahnya, menjadi perempuan-perempuan yang hidup untuk Allah, sepanjang hidup hanya mencari Allah, harapan, andalan, sandaran hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk ada di dalam hati kita
dan senantiasa bersama dengan kita insyaallah. Hidup kita hanya untuk mencari ridha Allah, beribadah dan melaksanakan semuanya hanya mencari Allah dalam kehidupan kita. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita bacakan Fatihah terkhusus Sayyidah Khadijah, annallaha yaghfir laha wa yarhamha wa ya'li darajatiha fil jannah wa yanfa'una bi barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akhiri dengan doa akhir majelis bersama-sama. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lama ashrafna fatub تغسل لكل حوضة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه صبي والحمد لله بالبدء والثناء والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الفاتحة بالقبول وتوفيق كل سنة إن شاء الله. ربنا الفضل لنا ولقلوبنا قريبنا من نبدأ أفضل أفضل منا والله وليين يفتح العارفين يختم المنصور دين النبي خدمة الوعي على حضرة النبي. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga tidak ada sesi tanya jawab karena memang waktunya sudah sangat terbatas. Bila di taufik wal hidayah, ketemu lagi di bulan depan insyaallah dengan kisah yang lain. Sayyidah Fatimah atau Sayyidah Aisyah dulu? Sayyidah Fatimah dulu ya. Baik, kita ketemu lagi insyaallah bulan depan tanggal berapa? Bulan depan bulan sih? Agustus minggu terakhir ya, minggu terakhir bulan Agustus. Mudah-mudahan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi